Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat belajar pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar mengenal dongeng. Siapa yang sudah pernah mendengar atau membaca dongeng? Dengan dongeng menjadikan kita gemar membaca dan menulis. Dengan dongeng juga menjadikan kita memiliki perasaan yang bahagia. Apa sih sebenarnya dongeng itu anak-anak? Dongeng adalah suatu cerita yang penuh dengan khayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Salah satu contoh dari bentuk dongeng adalah fabel. Anak-anak tahu nggak fabel itu apa? Fabel adalah sebuah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Sekarang anak-anak coba ingat, pernah baca apa saja yang menceritakan kehidupan hewan? Dalam dongeng memiliki beberapa tokoh. Dalam setiap tokoh memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai sifat jujur, sabar, tidak sombong, berani, amanah, dan lain sebagainya. Pada hari ini, Ibu akan menunjukkan kepada anak-anak semua dongeng fabel yang berjudul Singa dan Tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa di dalam hutan. Ia tertidur di bawah pohon yang sangat rindang. Ia tertidur karena sangat kekenyangan. Pada saat sang singa tertidur, tiba-tiba datanglah seekor tikus yang berjalan santai di depannya. Hah? Ada sang raja? Sang raja sedang tertidur. Aku ingin bermain di atasnya. Bermain di atas yang begitu tinggi dan besar. Aku ingin bermain, menari, dan meluncur. Aku suka terus meluncur. Tikus itu pun melakukan kegiatannya seperti itu terus-menerus tanpa rasa takut kalau sang raja itu akan terbangun. Tiba-tiba kau telah mengganggu tidurku, tikus kecil. Maafkan saya, Raja. Saya hanya ingin bermain. Kau tahu, saya begitu mengantuk, tapi akhirnya saya kebangun karena ulahmu. Maafkan saya, Raja. Tidak, saya akan memakanmu. Saya mohon, Raja. Maafkan saya. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan jika suatu saat nanti sang raja butuh bantuan, saya akan menolong sang raja. Maafkan hamba, sang raja. Maafkan hamba. Hahaha, mana mungkin kau tikus kecil bisa menolong sang raja yang begitu hebat dan kuat. Saya berjanji, sang raja. Saya berjanji saya akan menolong jika suatu saat nanti sang raja butuh bantuan. Kau buat saya begitu marah. Cepatlah pergi sebelum saya kembali murka. Baik, sang raja. Terima kasih. Keesokan harinya, dua manusia datang ke hutan tersebut dengan membawa jaring untuk menangkap sang singa. Kawan, segeralah lari. Ayo cepat, kita harus lari. Sang singa jalan begitu santai, menikmati udara pagi itu. Begitu enak udara di sini. Aku sangat suka hidup di hutan ini. Tanpa tersadar, sang singa terus maju, dan akhirnya sang singa itu terperangkap dalam jaring tersebut. Tolong, siapa yang mendengar saya? Tolong! Akhirnya, sang tikus pun mendengar suara itu. Sepertinya itu suara sang raja.
tikus kecil, mengapa kau kesini? Aku akan menolong sang raja. Sang raja jangan khawatir. Akhirnya tikus itu pun naik melalui ekor sang raja. Dan tikus itu menggigit keranjangnya. Sabar tuan, sebentar lagi keranjang ini akan segera lepas dari tubuh tuan. Tikus, terima kasih. Kalau tidak ada dirimu, pastilah saya sudah terbunuh, terperangkap oleh manusia-manusia itu. Hehehe, sama-sama raja. Tapi ini sudah kewajiban saya membantu sang raja. Sungguh, sang raja dulu telah memaafkan kesalahanku. Hari ini aku membalas budi kepada raja. Oke, kalau seperti itu, mari kita pulang bersama. Saya pergi dulu ya raja. Sebentar. Apakah kamu tidak ingin bermain di atas tubuhku yang besar dan meluncur di ekorku yang panjang? Sungguh raja, aku ingin. Akhirnya tikus itu pun melompat dan meluncur. Tikus pun melakukan permainan itu terus-menerus sampai tidak tersadar kalau hari sudah mulai siang. Tikus, Baik sang raja, bagaimana? hari sudah mulai siang. Mari kita pulang. Baik raja. Naiklah ke punggungku, tikus. Baik raja. Akhirnya sang raja dan tikus menjalin sebuah persahabatan. Tikus, Baik raja. andai aku adalah raja di hutan ini, maka kamu adalah putra mahkota kerajaan di hutan ini. Terima kasih raja. Terima kasih. Akhirnya sang singa dan tikus kecil itu hidup bahagia di hutan selamanya. Oke anak-anak, dongeng tersebut sudah selesai. Sekarang kita ulas bersama ya, siapakah tokoh dalam dongeng tersebut. Yang pertama adalah singa. Singa mempunyai sifat yang sombong. Terus dia juga suka merendahkan orang lain. Yang kedua adalah tikus. Tikus adalah seorang yang mudah mengakui kesalahannya dan mudah meminta maaf. Dan sang tikus juga suka menolong. Tikus suka menepati janjinya. Sekarang ibu tanya, apa hikmah dari kisah tersebut? Yang pertama, hikmahnya adalah kita tidak boleh meremehkan siapapun karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan kita wajib menghargai semua itu. Yang kedua adalah kita harus hidup rukun dimanapun kita berada. Kita harus rukun dengan siapapun. Seperti itu ya anak-anak. Untuk tugas di rumah, ceritakan kembali kisah fabel yang ibu ceritakan tadi kepada orang tua kalian, kepada keluarga kalian. Dan jangan lupa minta bimbingan kepada ibu bapak di rumah. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.